Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Ketemu lagi di program Mata Lokal Memilih bersama Tribun Jabar dan saya Kisdiantoro yang akan memandu acara ini. Dan kami telah kehadiran sosok tokoh Bandung yang sangat istimewa dan beliau nanti akan menceritakan kepada Anda semua tentang kiprahnya selama ini di Kota Bandung yang belum Anda ketahui. Dan di pemilu 2024 nanti beliau akan berjuang untuk masuk ke legislatif sehingga cita-cita beliau untuk membangun Kota Bandung lebih baik lagi insya Allah dapat diwujudkan. Beliau kita sapa saja, beliau adalah Insinyur Haji Juanda atau Kang Juanda atau juga bisa dipanggil Kang Ajun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Toro hatur nuhun. Terima Alhamdulillah kasih banyak sudah diundang. sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Ya, baik Tribuners, kemarin saya membuka Instagramnya dan di situ saya mendapatkan informasi tentang Kang Ajun ini yang disampaikan oleh Kang Ridwan Kamil. Ya, tentu saja Anda tahu Ridwan Kamil kan? Ridwan Kamil adalah gubernur kita kemarin ya, suaminya Bu Cinta. Iya. Dan Pak Ridwan Kamil ini menceritakan tentang Kang Ajun ini bahwa dia adalah sosok yang selama ini mendampingi Ridwan Kamil tidak hanya di Jawa Barat sebagai gubernur, tetapi ketika Ridwan Kamil sebagai wali kota, Kang Ajun juga di sana sudah mendampingi Pak Ridwan Kamil. Dan di Instagram itu Pak Ridwan Kamil menyampaikan bahwa prestasi atau penghargaan yang didapatkan oleh Pemprov Jawa Barat ketika dia memimpin dengan penghargaan 500 lebih penghargaan ya Kang ya? Iya, 555 penghargaan. Iya, banyak sekali. Dia menceritakan bahwa di balik prestasi itu ada peran Kang Ajun yang sangat luar biasa dan ini adalah orangnya. Siap. Nih, Kang Ajun, apa namanya, akan lebih afdol kalau Kang Ajun memperkenalkan Siap. ke Tribuners gitu tentang Ajun ini adalah orang yang betul lahir di Kota Bandung dan sebagainya. Silakan. Siap. Hatur nuhun, Mas Toro ya. Jadi Tribuners, manggilnya Tribuners Iya. ini? Oh iya, siap. Ya, para pemirsa Tribuners, perkenalkan nama saya Juanda. Lengkapnya Insinyur Haji Juanda. Karena saya ada insinyurnya, saya sekolah di ITB dulu. Ya. Ikut sertifikasi PI, jadi dari ST jadi insinyur. 2 tahun lalu saya ditugasi oleh Kang Emil menjadi petugas haji daerah, jadi haji. Ya, Jadi saya sudah lengkap, nama saya sama dengan Jalan Dago. Jadi kalau Jangan Juanda. Mas Toro mau manggil Kang Dago bisa, karena nama saya sudah Insinyur Haji Juanda. Jadi tadi sebelum ketemu Akang itu ya, saya kan mendengar akan berbincang dengan Insinyur Haji Juanda. Saya terus terpikirkan dengan itu gitu, tokoh itu. Iya. Jadi saya sudah sama dengan Jalan Dago dan Tahura, Taman Hutan Raya. Saya asli Bandung, Kang. Jadi benar-benar saya lahir dulu di Gunung Batu sebelah barat paling ujung dari Bandung. TK, SD pindah ke Antapani sebelah timur paling ujung juga. Lalu setelah menikah ikut mertua di Buah Batu, pindah ke Ciwastra. Setelah bantu Kang Emil saya pindah ke Cigadung ke utara. Jadi saya dari barat ke timur, selatan ke utara sudah pernah hadir. Kayak lagu Wali lah, Kang. Barat, timur, selatan. Gitu ya, barat, timur, utara. Jadi saya sudah terus ngubek-ngubek Bandung lah ya. Asli Bandung. Saya setelah lulus dari ITB, saya anak startup sebetulnya, kan. Anak IT. Anak IT. Saya bikin produk, saya bikin aplikasi iPhone, Android. Yang akhirnya saya banyak klien Jakarta. Jadi persentuhan pertama saya ke politik ini gara-gara dulu sering bolak-balik Jakarta. Ternyata di Jakarta ada perhelatan 2012 tuh Selamatkan Jakarta. Ada Pilkada Jakarta. Nah, karena dulu profil Pak Jokowi itu menarik 2012 itu ya. Saya bantulah bikin game pertama di Indonesia untuk politik. Namanya game Selamatkan Jakarta. Gamenya di Facebook.
Iya. Jadi sebelum era buzzer-buzzer tuh Kang, Iya. saya sudah Sudah menjadi campaign pertama di sosial media. Iya, luar biasa. Boleh dicek historicalnya ya, 2012 Iya. game Facebook Selamatkan Jakarta itu 1 juta penggunanya. Dari situ saya selesai membantu, saya sudah selesai saja. Tidak ada apa-apa, cuman jadi punya teman. Tiba-tiba 2013 Bandung dapat giliran, ada pilkada Pilwalkot kan, Iya. dan pada saat itu kondisi Bandung sangat memprihatinkan Kang. 2013 tuh wali kotanya KPK, jalanan barolong Kang. Iya. Sampai saya ingat dulu ada kompetisi jalan bolong di Detik. Iya, betul. Saking banyaknya jalan bolong. Karena apa? Karena ada warga Bandung yang meninggal gara-gara jalan bolong. Kompetisi menghitung ya. Iya, jadi warga diminta untuk foto jalan bolongnya, diundi, nanti dapat hadiah dari Detik pada saat itu. Jadi Bandung lagi ancur-ancurnya, tiba-tiba ada senior saya dari ITB yang namanya Ridwan Kamil maju. Wah, saya bahagia, saya langsung merapat, saya Kang Emil, saya mau bantuin. Dulu saya pernah bantuin Jokowi di Jakarta, saya mau bantuin Kang Emil di Bandung, tanah kelahiran saya. Saya bantuin, kita mulai 4,5% dulu Kang. Lawannya ada 8, ada 7 8 kandidat kan. Dari 4%, selang 3 bulan kita menang di 45%. Alhamdulillah ternyata warga Bandung banyak yang pinter lah cek saya banyak. Karena zaman itu juga Kang Emil, apa sih, nggak terlalu banyak, nggak populer kayak sekarang banget juga sebenarnya. Cuman karya beliau banyak, dan ternyata warga Bandung juga banyak yang rasional. Memilih pemimpin berdasarkan kapasitas. Singkat cerita, Kang Ridwan Kamil terpilih jadi wali kota. Betul, singkat cerita terpilih, saya diajak. Iya. Jun, kamu tanggung jawab. Udah ngejeblosin saya ke dunia birokrasi, bantuin lah. Oke, dari situlah saya membantu. Saya awalnya bantu banyak lah, bikin bandros saya bantuin, bikin 1 juta biopori saya bantuin. Program-program Kang Emil saya bantuin. Tapi pada saat itu kita agak kepayahan Kang. Karena apa? Karena kita kerja pontang-panting, tapi pada saat kita serahkan ke birokrasi, banyak birokrasi yang tidak memfollow up. Dengan alasan nggak ada anggaran, nggak ada orang. Banyak program yang mandek lah di 1 tahun, 2 tahun awal. Akhirnya saya berpikir apa ya kunci ngeberesin. Akhirnya saya mulai, oh ternyata kalau pengen ngabret pemimpin banyak visi kan ujungnya sehebat apapun pemimpin Kang, dalam deliverable eksekusi lapangan kita butuh birokrasi, ya kan, kita butuh anggaran, kita butuh SDM. Akhirnya saya mendedikasikan fokus pada saat itu untuk membenahi birokrasi di Bandung. Saya benahi sistem anggaran. Yang dulu banyak anggaran gak jelas, kita coret-coretin. Makanya kita punya uang buat bikin taman, punya uang buat bikin bandros, punya uang buat bikin kreatif hub. Nah itu saya yang bantuin. Saya yang selalu Kang Emil minta, Jun, saya mau bikin taman ini butuh anggaran segini. Tolong cek anggaran, cari yang gak penting. Nah, saya nyari-nyari kayak gitu tuh, nyari jalan dinas coret, rapat-rapat hotel coret, ya kan, yang gak penting kita coretin. Jadi kita menganalisa anggaran supaya efektif, efisien. Gimana caranya uang rakyat balik ke rakyat. Nah, jadi tadi gitu. Ya, soal anggaran itu ya. Anggaran, jadi kuncinya ada di birokrasi. Betul. Ketemu akhirnya kan ya. Ya, jadi terus apa yang dilakukan Kang Ajun itu supaya program-program saat itu bisa jalan? Ya, satu tadi saya benahin anggaran supaya Kang Emil ada uang buat membangun. Kedua, saya benahin kepegawaian, sistem merit. Supaya apa? Supaya tim inti Kang Emil, yaitu kepala dinas itu yang terbaik, yang terpilih. Orang yang bernilai karena kinerjanya. Itu yang saya bikin jadi standar nasional sekarang. Jadi kerja saya tuh Kang, satu yang e-budgeting jadi standar nasional, diadopsi Kemendagri sekarang, diterapkan di 500 kota kabupaten. Luar biasa. Sistem kepegawaian kita, sistem merit di Jawa Barat jadi Center of Excellence se-Indonesia sekarang. Yang berikutnya, saya bikin comment center. Awalnya tuh Bandung comment center dulu. Iya, betul. Itu idenya, kita ingin membuat semua data dalam satu tempat. Supaya apa? Supaya pemimpin Kang Emil tuh bekerja berdasarkan data driven decision. Bukan berdasarkan cenah, gosip, tapi based on data. Karena kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita harus berdasarkan data supaya akurat. Nah, itu cikal bakalnya comment center. Dari situ kita bikin panic button, kita bikin macam-macam lah ya. Yang ya sekarang juga di nasional, di Jawa Barat kita bikin akhirnya Jabar Digital Service ya kan.
Nah, itu kan yang membantu banyak hal. Zaman COVID kita bikin Picobar. Ya. Picobar itu yang membantu masyarakat Jawa Barat dalam penanganan COVID. Vaksinnya, Ya. distribusi oksigen, obat. Kita bikin waktu itu telekonsultasi online kan, Ya. dokter. Butuh dokter, cukup buka Picobar bisa konsultasi online. Ya. Butuh obat, buka Picobar dikirim langsung ke rumah. Ya, ya. Kita bikin juga selain itu ya, setelah Picobar bencana Garut, bencana Cianjur kita Cianjur, bikin ya. yang namanya dulu Cianjur itu apa ya, saya lupa namanya. Kok jadi saya lupa ya, pisau dapur. Nah, terus bencana minyak goreng, kita krisis minyak goreng, kita bikin pemirsa Budiman. Saya bikin sistem di mana RW bisa order minyak goreng, kita kirim langsung ke rumahnya. Ya. Jadi minyak goreng kita bantuin, COVID kita bantu, ini kita bantu, terus bansos. Ya. Dulu kita bantu data non DTKS. Jadi dulu karena COVID banyak yang miskin baru dan tidak ada di DTKS, kita dengan Sapa Warga membantu mendata 1,9 juta warga yang tidak mampu dalam waktu 1 minggu. Ya, Gitu. Tribuners, luar biasa ya cerita Kang Ajun ini. Ternyata beliau adalah sosok di balik keberhasilan pembangunan di Kota Bandung juga di Provinsi Jawa Barat. Nah, Kang, ini mungkin pertanyaan klasik itu yang selalu diulang-ulang. Mungkin Akang juga sudah sering mendapatkan pertanyaan ketika Akang datang ke masyarakat begitu ya. Soal alasan Akang kenapa masuk ke politik, menjadi anggota legislatif. Padahal dengan kiprah yang luar biasa tadi, itu Akang juga tetap bisa berkontribusi untuk membangun Bandung. Ya Kang, jadi saya nyaman sebenarnya dalam posisi kemarin di belakang layar. Ya. Karena senang aja saya membantu beliau tanpa ada gangguan. Saya menikmati berkiprah buat masyarakat di belakang layar ya. Tapi terus terang saya tuh resah melihat kondisi Bandung, Kang. Ya. Kenapa ya? Iya, semua yang kita bangun ya, zaman Kang Emil, saya yang ikut bantu Kang Emil aprak-aprakan lah istilahnya, ngeberes bikin taman, bikin trotoar. Kalau saya keliling sekarang Kang, lari pagi jalan, waduh, semua infrastruktur publik tuh banyak yang rusak, Kang. Taman ya, yang ditutup banyak, Kang. Taman. Kita bikin itu lagi aja. Hah? Kompetisi ya. Kayaknya saya jadi keidean tuh. Kayaknya saya mau bikin juga tuh kompetisi. Jadi taman-taman alih-alih ada taman baru yang lama pun malah rusak, Kang, nggak dirawat. Jam bukanya dibatasin. Taman alun-alun dipagerin sekarang. Dulu Kang Emil tuh anti pagar. Kenapa? Karena filosofi taman itu ruang terbuka harus bebas dipakai oleh semua gitu. Nggak boleh dibatasin jam kayak gitu ya. Sekarang ditutup, dibatas. Beberapa ditutup. Museum Bandung ditutup. Taman sejarah ditutup. Jalanan, coba lihat trotoar banyak yang bolong, Kang. Saya kalau lihat konten-konten saya, Kang, ada jalan trotoarnya kehalangkut tiang listrik dan tiang Telkom penuh gitu ya. Jadi gimana orang bisa jalan? Jadi jangankan kita berpikir bagaimana membangun yang user center design di mana kita utamakan orang-orang yang membutuhkan seperti difabel, anak, perempuan hamil. Buat manusia normal kayak hese gitu. Karena bolong, karena katutupan. Wah, cek saya teh sedih. Terus berita penangkapan korupsi kemarin gitu ya. Membuat, dan setelah saya bedah anggaran kan, wah, anggaran Kota Bandung tuh sangat tidak sehat. Menurut saya sangat tidak efisien. Banyak, saya yakin tuh banyak potensi kebocoran. Baik dari sisi pendapatan maupun belanjanya. Sayang gitu. Jadi sebenarnya pembangunan infrastruktur ya, termasuk pemeliharaan aset, taman-taman itu cukup ya dari anggaran yang ada gitu. Kalau misalnya pemanfaatannya betul. Betul, Kang. Jadi gini aja, Kang. Dulu zaman saya bantu Kang Emil, total dana yang kita kelola tuh cuma 30 triliun. 5 tahun terakhir tuh 35 triliun, Kang. Lebih banyak. Jadi logikanya uang lebih banyak, ya harusnya cukup dong. Untuk bisa menambah yang baru atau membangun minimal maintenance lahnya, harusnya mah ada yang baru gitu. Cukup, Kang. Masalah dari kita itu adalah banyak sekali pemborosan seperti yang dikeluhkan oleh Pak Jokowi. Pernah dengar nggak video Pak Jokowi marah-marah?
ya kan? Pernah ya. Anggaran stunting 10 miliar, 2 miliar buat telur, 8 miliar buat rapat di hotel, kan nggak masuk akal kan? Iya kan? Pinginnya menyehatkan masyarakat, Nah, tapi yang sehat hanya nah yang sehat hanya penyelenggaranya saja. oknum segelintir, kan itu nggak benar. Iya, iya. Kan harusnya yang utama dulu diutamakan, yang pendukung itu adalah tambahan. Jangan dibolak-balik. Iya. Jadi itu yang jadi masalah gitu. Jadi saya nggak bisa diem gitu, apalagi ngeliat sampah sekarang Kang. Bandung dulu kota kembang, sekarang kota lautan sampah, ya kan. Tingkat kemacetan makin parah. Sekarang kan ranking dari Iya. TomTom Index itu kan jadi Iya. salah satu termacet di Indonesia katanya kan. Belum macetnya, belum banjir ya. Menurut saya ya harus ada yang mau turun tangan lah. Dan saya merasa di umur saya yang 40, saya tuh kemarin Juni 40 ya. Saya isi seoroh lainnya. Siapa yang bisa saya dorong, karena saya tidak bisa melihat ada yang lain, ya udahlah, daripada nyari-nyari yang lain nggak ada yang kayak Kang Emil, ya udah terpaksa dari kita harus ada yang turun kan. Turun dan berjuang untuk memperbaiki Akhirnya Bandung. saya ikhtiar lah, bismillah, bermodal pengalaman saya di belakang layar membantu Kang Emil, mau ikhtiar, mau beberes kota Bandung sekarang. Gitu Kang, jadi itu motivasi saya lah, dan terutama saya ingin menghadirkan kota yang lebih baik buat anak saya Kang, karena anak saya masih kecil, 4 tahun dan 2 tahun. Kota yang ramah untuk warganya. Betul. Jadi kalau betul. misalkan tadi cerita soal trotoar yang banyak yang bolong-bolong, kemudian ada tiang banyak sekali tiang-tiang itu ya. Satu bener. titik ada 10, ada 15. Itu kan menyulitkan warga. Artinya ini nggak nyaman untuk warga. Saya jalan di Jalan Sadang Serang Kang. Iya. Ada tiang telco. Iya. Di tengah jalan, persis. Saya heran kok bisa-bisanya ada tiang di tengah jalan. Didiemin lagi. Aduh. Jadi ini sudah melalui proses perenungan ya. Iya, Kang, betul, untuk betul, betul. meniti jalan ini gitu ya. Iya. Nah, Kang, dari sekian banyak hal yang sudah dilakukan Kang Ajun untuk Kota Bandung ketika mendampingi Ridwan Kamil ya. Untuk nanti posisi Akang itu kan ada di legislatif. Bagaimana memperjuangkan itu bisa dikerjakan kan? Kalau yang mengeksekusi pasti eksekutif kan. Betul. Nah, apa yang bisa Anda perjuangkan di situ supaya cita-cita tadi itu bisa terlaksana? Baik, gini Kang, prinsipnya begini. Kalau saya prinsipnya di setiap apapun role saya ingin memberikan dampak. Ya. Saya kemarin kan bukan siapa-siapa, bukan pejabat eksekutif, bukan pejabat legislatif kan. Warga biasa yang di-hire jadi tenaga ahli, bisa saya membuat perubahan dan dampak gitu ya. Apalagi kalau nanti saya jadi anggota legislatif ataupun nanti eksekutif gitu ya. Jadi menurut saya di setiap level pun yang terendah pun istilahnya warga tuh sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu untuk berdampak kepada kota ini. Ya, saya buktinya kemarin bukan pejabat kan. Saya bukan anggota legislatif, saya bukan eksekutif, cuma tenaga ahli, tapi alhamdulillah saya banyak karya yang bisa membantu masyarakat. Jadi sama aja ketika saya nanti jadi anggota legislatif ya, kalau memang takdirnya sampai legislatif dulu gitu ya, ya berarti kan saya akan berjuang di legislatif untuk bisa memberikan mengawal anggaran, mengawal program, karena kan RPJM itu kan diskusi dengan legislatif ya, artinya indikator. Karena saya melihat gini kan, kita tuh sudah punya loh tools manajemen untuk pemerintah ya. Ada yang namanya rencana jangka menengah RPJM, setahunan RKPD, ada indikator KPI namanya IKU. Tapi Kang, dokumen itu banyak formalitasnya, tidak banyak realnya. Contoh, dokumen yang baik itu, kayak misalkan kita bikin rencana kegiatan KPI, kan ada KPI itu standarnya harus smart, spesifik, measurable, ada resultnya ya kan, ada achievable, ada time boundnya. Problem sekarang Kang, itu hanya banyak jadi formalitas. Contoh aja IKU ya. Saya dulu di Pemprov dapat temuan. 70% IKU atau IKI atau KPI dari ASN, outputnya tuh dokumen Kang. Makanya tidak heran Pak Jokowi sering marah. ASN ini sibuk, tapi hasilnya tumpukan kertas. Ya wajar, karena KPI-nya dokumen. Contoh yang saya dulu kritisi di Pemprov dan diperbaiki ya. Ada penyuluh-penyuluh pertanian, levelnya Jafung Pajak. Gajinya gede tuh 30 jutaan. Ada 100-an orang.
Saya lihat indikator kinerjanya, penyuluhan masyarakat, laporan penyuluhan masyarakat 1 dokumen lah. Saya bilang, kok gimana caranya penyuluh pertanian outputnya dokumen? Harusnya ya Kang, Iya. harusnya ke outcome. Iya. Bisa nggak dia meningkatkan nilai tukar jual petani? Betul. Harusnya Bisa nggak gitu. dia menambah omset, menaikkan omset Iya. petani? Ya kan? Kalau outcome susah diukurnya, ya minimal output lah. Berapa banyak petani yang dia suluh, dia bina. Nah, keluarin tuh angkanya, 1.000 petani kayak 1.500 petani, bukan 1 dokumen, Kang. Kalau 1 dokumen artinya dia cukup membina Sudah 10 petani, udah gitu lapor kan, lapor saya sudah penyuluhan selesai. Apakah dia perform? Perform. Orang KPI-nya 1 dokumen terpenuhi. Harusnya kan dalam konteks seperti ini kan KPI-nya bagaimana petani kemudian produktivitasnya menjadi lebih baik gitu ya. Yang tadi misalnya 1 ton jadi 1,5 ton. Ya. Karena pengelolaannya betul gitu. Betul, itu baru manajemen yang benar. Targetnya spesifik, menyasar kepada beneficiaries, bukan administratif. Nah sekarang itu Kang, problem negara ini kebanyakan birokrasi administratif. Isinya kertas-kertas, dokumen, laporan, SPJ. Jadi guru itu tuh habis waktu buat administrasi, bukan fokus ke kegiatan belajar mengajar anaknya. Semualah gitu ya. Kita harus mengulangi secara drastis birokrasi dan administrasi dalam pemerintahan. Dan itu bisa ya dilakukan dengan Bisa, kebijakan Kang. politik ya. Bisa. Saya membantu Kang Emil membuat zero paper di Jawa Barat dengan sidebar. Kita bikin sistem informasi dan dokumentasi TTE elektronik. Semua dokumen di Jawa Barat sekarang bisa diakses melalui elektronik dan tidak ada kertas lagi. Makanya kalau mampir dulu ke kantor Kang Emil, before after itu kelihatan. Dulu mah banyak dokumen di meja. Sekarang Setelah beres tuh bersih. Bahkan dulu saya sempat ngajak Pak Eri Riana ya, mantan ketua KPK datang ke kantornya Kang Emil. Kang, ini kantornya Kang Emil. Nah, dokumen cenah. Jika tegawe, cek saya keluarin HP-nya. Mbak Eri, di sini dokumennya nih di HP. Tanda tangan 1.000 dokumen, 100 dokumen, 1 dokumen tinggal 1 klik. Itu zaman baru gitu. Dan kita ini harus memanfaatkan teknologi kalau kita mau maju. Gitu kan. Dan ini tantangan ke depan teknologi. Kalau nggak memanfaatkan teknologi kita bisa tertinggal sama negara-negara lain. Nah, kalau menurut Kang Ajun soal teknologi di masyarakat kita di Kota Bandung ya, itu dari ketika waktu itu Akang terlibat langsung di sana dengan belakangan ini itu tambah maju atau balik lagi atau ya stagnan? Ya mau nggak mau gini ya, memang political will itu yang utama ya. Saya sedih banyak sistem-sistem yang kita bangun nggak berlanjut Kang. Dulu kita bikin yang namanya e-musrenbang online, mobile musrenbang. Jadi kita bikinin aplikasi Android buat RW-RW, buat menyampaikan forum rembuk RW-nya dan musrenbangnya untuk pengajuan PIPPK dan anggaran pembangunan. Kenapa kita buat mobile? Supaya dia bisa men-tracking usulan itu sampai mana. Karena kita sering mendengar musrenbang itu formalitas, ya kan? Ngusulkeun nu di ACC nu mana cenah. Nggak jelas. Ditolaknya kenapa? Itu nggak jelas. Kita buat transparansi. Karena salah satu kunci kalau kita mau maju juga transparansi ya. Supaya hilang korupsi dan efisien kan. Nah itu hilang sekarang. Padahal dulu kita udah buatin tuh. Jadi sekarang itu pengajuan melalui HP itu udah nggak ada. Panic button udah nggak ada kan. Banyak lah. Nih Kang Ajun, kalau Pak Ridwan Kamil ini kan bisa diasosiasikan gitu ya bahwa dia adalah sosok yang sangat tekno sekali gitu ya, memanfaatkan teknologi untuk bekerja gitu ya. Nah, dengan konsep Kang Ajun tadi itu, apakah ini kompatibel gitu ya untuk semua pemimpin di Kota Bandung gitu? Ya. Harusnya mah iya Kang. Gini Kang, karena teknologi itu kan keniscayaan ya. Kita tidak bisa melawan kemajuan teknologi ya. Contoh jelas mah dulu lah ojek online lah ya. Dulu kita demo kan, wah ada begitu ada kan Uber kan, wah semua demo.
Kita Kang Emil salah satu kepala daerah yang tidak melarang. Kenapa? Karena kemajuan teknologi itu nggak bisa dilawan. At the end akan masuk gitu ya. Tugas pemerintah itu adalah navigating gitu ya. Navigating itu apa ya? Kumaha carana teknologi memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya buat masyarakat. Dan kurangi negatifnya. Jangan ditolak gitu ya. Dan jadi apakah kompatibel dengan semua? Ya pemimpin yang mau sukses ya harus menyesuaikan diri dengan teknologi gitu ya. Justru seperti itu gitu. Dan kalau kota Bandung nggak bisa ya Indonesia nggak akan bisa Kang. Kenapa? Kota Bandung itu kota orang pintarnya paling banyak. Kota pendidikan. Kampus pertama didirikan di Bandung. Kampus negeri paling banyak di Bandung. Jumlah kampus di Bandung 70-an, hampir 80-an ya. Sekitar Bandung Raya hampir 200-an, ya kan? Pusat penelitian semua di Bandung, Kang. Pusat penelitian nuklir Batan. Pusjatan ada, Pusair, Puskeramik, penelitian vaksin, penelitian antariksa, ya kan? Industri strategis di Bandung, Dirgantara, PTDI, Pindad, pertahanan, Bio Farma, biomedik, ya kan? Apalagi semua Telco ada di sini, KAI ada di sini, Inti, LAN. Jadi semua yang pintar tuh ada di sini. Karena kan sejarahnya Bandung itu dulu kan mau jadi ibu kota kan, zaman Belanda. Makanya di Bandung Gedung Sate ya kan, dibangunlah ITB ya kan. Memang didesain jadi kota pendidikan, kota militer, jadikan ibu kota. Tapi ya sejarahnya kan keburu berangkrut lah Belanda kan. Tapi kan tetap jadi ibu kota Asia Afrika. Betul. Ya Nah kan? ini Kang Acun ya, karena Kang Acun ini adalah inovator gitu ya, latar belakangnya. Pertanyaannya adalah apakah sejumlah persoalan yang hari ini masih menjadi diskusi gitu ya, dan solusinya masih terus dicari gitu. Maksudnya belum selesai juga gitu ya. Pertama masalah sampah gitu ya. Yang kedua masalah transportasi, kemacetan, dan bagaimana menciptakan transportasi yang ramah terhadap masyarakat Bandung gitu. Kemudian yang ketiga soal keamanan gitu ya. Tadi sebenarnya ada juga kan aplikasi yang sebenarnya membantu masyarakat merasa aman dengan panic button itu. Nah, apakah semua persoalan itu satu diantaranya ikhtiarnya bisa diselesaikan dengan teknologi itu? Kang, semua masalah pasti ada solusi teknologinya ya. Tapi teknologi itu bukan satu-satunya solusi. Jadi dalam ilmu teknologi itu selalu ada people, proses, teknologi. Dan ini harus paket. Kalau kita lebarkan lagi nanti ada regulasi, ya kan. Ada 5M lah ya, nanti itu ada man-nya, ada money-nya, anggarannya, ada machinery teknologinya, ada regulasinya, ada SOP. Jadi semua urusan tadi itu bisa, pasti ada solusinya selama ada political will-nya menurut saya ya. Dan ada kemauan dari pemerintahnya dan tentu melibatkan masyarakat. Dan teknologi itu akan jadi faktor pengungkit untuk masalah penyelesaiannya lebih cepat, lebih efisien gitu ya. Contoh misalkan masalah keamanan gitu ya. Ya masalah keamanan kan menurut saya jelas ya. Satu, keamanan kota Bandung itu terjadi karena ada kesempatan. Kesempatan di mana? Daerah-daerah yang gelap, ya kan? Jadi harusnya itu yang pertama kali bisa diberesin. Karena kita tinggal bikin pengadaan lampu lah istilahnya. Dan menurut saya Kang, kita harus contoh tuh kayak di Solo ya. Solo itu berhasil bikin KPBU, PPP ya, Public Private Partnership, untuk membuat menerangi pencahayaan lampu. Karena lampu itu salah satu model yang diminati swasta. Satu ya. Kedua, untuk keamanan setelah ada lampu, adain apa? CCTV. Tapi tong dikorupsi CCTV. Nanya. Karena itu salah satu tools penting untuk kita dapat data kan. Di negara maju kan, pernah nggak Akang ke Singapura atau kemana? Ke Estonia, ke mana lah sih, Australia. Sering lihat polisi warna-wiri nggak? Enggak. Jarang. Aman nggak? Aman. Karena semua dipantau CCTV. Dan regulasinya ketat. Dan teknologinya sebenarnya di Bandung sudah ada. Common center itu ya. Iya. Jadi kemudian bisa terkoneksi juga dengan teknologi yang dipakai oleh polisi gitu ya. betul. Dan sekarang tuh dengan AI makin canggih Kang. Dengan yang CCTV murah pun kita bisa melakukan analitik terus. Jadi kita bisa pasang CCTV, lampu
bikin tombol, jadi nanti ada di daerah rawan, ada safe zone istilahnya. Kalau merasa tidak aman, datang ke safe zone, tombol, pencet, bisa nanti komunikasi sama orang di comment center gitu Iya, kan, iya. dan lain-lain. Satu masalah keamanan. Kedua masalah sampah ya. Lagi-lagi masalah sampah itu masalah political will kalau saya lihat. Iya. Karena kalau secara teknologi, saya lihat beberapa negara yang udah advance, dan ini negara berkembang. Saya nggak mau nyari pembanding terlalu negara maju, karena nggak apple to apple ya. Iya. Saya nyari pembanding itu negara berkembang. Brazil, dia punya Curitiba. India, dia punya Indoor City. Filipina, dia punya San Fernando. Tiga-tiganya ini, recycle rate-nya tuh udah di atas 70% semua. Ada yang 80%, ada yang 90%. Artinya apa? Artinya sampah, mereka itu sudah bisa mengelola sampah tanpa harus ke TPA. Dan itu adalah langkah paling ramah lingkungan. Modalnya apa? Pemilahan dari hulu. Dan untuk memilah dari hulu itu perlu peran pemerintah. Karena masyarakat doang memilah nggak bisa, tetap harus ada pemerintah yang turun tangan mengambil. Jadi satu ya Kang, kalau evaluasi sampah singkat ya, menurut saya ada 5 hal yang harus diberesin di Kota Bandung. Pertama, regulasi. Kita udah punya perda yang bagus yang mewajibkan untuk pemilahan sampah, tapi perwalnya sampai hari ini belum turun. Jadi segera bereskan perwal. Kedua, kita harus memperbaiki tata kelola Kang. Selama ini tugas pemerintah itu cuma ngambil sampah dari TPS ke TPH. Nah itu salah. Kita harus ngambil sampah dari sumber langsung. Dari rumah ke rumah. Karena sekarang ini yang ngambil dari rumah siapa? Mamang sampah kan. Yang dikelola mandiri oleh RW. Yang saya tanya Kang, ada beberapa RW yang nggak punya mamang sampah. Karena warganya nggak punya uang kan. Nggak punya uang buat bayar kan. Lah, Bapak gimana warganya buang sampah? Mandiri-mandiri weh. Hah? Mandiri tuh kemana? Aya nu ka sungai. Aya nu ka jalan. Waduh, saya bilang kan kacau. Iya, betul. Artinya ini kita ada missing link di last mile ini yang sebenarnya tugas kewajiban pemerintah. Harusnya pemerintah itu hire mamang sampah. Jadiin partner buat ngambil untuk ngambil dari hulu seperti di Indoor City. Indoor City itu 3 juta penduduk. Petugas sampahnya cukup kok 2.000 gitu ya. Bisa untuk mengambil semua dari sampah dari hulu. Berikutnya teknologi. Teknologi ini pengolahan sampah organik anorganik. Tadi kita cuma 35 ton per hari sekarang pengolahan. Kita harus tingkatkan jadi 900 ton per hari. Dan saya cek juga nggak banyak, yang dibutuhkan 100 sampai 200 miliar. APBD kita 7,6 triliun. Ya, banyak gitu ya. Jadi kalau punya political will bisa. Berikutnya insentif disinsentif. Gimana caranya penegakan aturan ke yang atas, ke bawah itu ada insentif. Tukerlah itu sampah kalau warga bawah itu memilah, tukerlah dengan sembako, dengan makanan sehari-hari. Jadi warga termotivasi. Nah, itu yang dilakukan di Curitiba. Yang terakhir adalah diseminasi. Gimana yang sukses itu adalah sosialisasi melalui pendidikan kurikulum, pendidikan karakter. Di Brazil, di Filipina, pemilahan sampah itu masuk kurikulum Kang. Di SD, SMP, SMA. Jadi gimana cara memilah, gimana cara mengolah dan seterusnya. Kalau 5 ini dibereskan, menurut saya selesai masalah sampah. Gitu. Jadi kuncinya political will kalau menurut saya. Dan di Indonesia juga ada kok yang udah berhasil. Banyumas, lumayan kan. Jogja tanpa TPA, Banyumas tanpa TPA. Ya Surabaya juga lumayan, meskipun dia masih ada TPA ya, tapi oke lah, dia punya fasilitas pengolahan sampah organik anorganiknya jauh lebih banyak dibanding kita gitu. Tribuners, kita sudah mendapatkan banyak sekali cerita, dan mungkin ini jawaban pertanyaan Anda semua mengapa Kang Ajun ingin berjuang di jalur legislatif gitu ya. Jadi Kang Ajun ini berharap daya gedornya menjadi semakin kuat begitu ya, dibandingkan ketika bergerak seorang diri ya. Betul. Untuk mengubah Bandung menjadi kota yang jauh lebih baik. Nah, Kang Ajun, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kemarin ya Kang Ajun ini banyak berada di balik layar, dan di sistem pemilihan kita kan orang harus terkenal atau dikenal gitu ya, Iya, betul. supaya orang
akan memberikan dukungan ke Akang. Apa yang Akang lakukan Hmm. hari-hari ini? Ya Kang, saya belajar langsung dari mentor saya Kang Emil. Kampanye termurah itu adalah kampanye jabat tangan. Ya, Jadi saya setiap hari sekarang turun ke lapangan, minimal menyebar brosur saya. Cuman brosur saya juga agak beda. Boleh dilihatin nggak? Sini bawa. Brosur saya kita bikin beda karena saya selalu dalam berbuat sesuatu tuh saya pengen selalu beda. Nah, ini brosurnya kayak gini nih. Bentuknya kayak iPhone. Supaya apa gini Kang? Ini tuh idenya gini. Dulu saya sosialisasi, ya, ngasih brosur kan orang saya biar pengenalan pakai Iya. brosur kan. Beres acara dibuang Kang. Hmm, Sayang jadi iya. sampah. Bukannya saya jadi solusi malah jadi nambah masalah kan. Iya, Saya mikir gimana caranya supaya brosur saya ini nggak dibuang. iya, Yaudah saya bikin modelnya iPhone aja. iya. Bener Kang. Gaya. Yang tadinya dulu mau berserakan sekarang mah malah kalau ada anak kecil ya. Buat main. Nyungkeun deui, katanya nyungkeun naon? Handphone. Jadi saya bentuknya dibuat kayak handphone kayak gini tuh. Jadi kalau dibuka saya ada track record saya, ada gagasan saya dan mungkin saya satu-satunya caleg yang punya visi misi kali ya. Jadi karena saya ingin mengedukasi kan. Saya ginilah, takdir itu di tangan Allah ya. Iya. Pemimpin, wakil rakyat, wali kota udah tersulis lah. Tugas kita ikhtiar dan saya dan selalu ada dalam politik bisa jadi bisa nggak jadi ya. Saya nggak mau rugi kan. Kalau saya nggak jadi, saya nggak mau rugi waktu saya minimal udah melakukan edukasi. Iya. Saya ingin melakukan edukasi ini loh, Bandung sedang tidak baik-baik saja, Bandung bermasalah. Keluarga juga Bu, ulah milih pemimpin teh ngan sehari tahun, cuman hari itu dikasih sembako, dikasih uang 100.000 nyoblos, setelah itu ibu 5 tahun sengsara gitu. Saya selalu melakukan edukasi ini. Ibu tuh kalau belanja tuh harus lebih selektif dibanding belanja baju dan belanja beras. Masa belanja baru diperiksa bahannya, Lama, sabaraha harganya, Iya. gimana jahitannya, gimana kancingnya, lama gitu kan. Untuk baju, kenapa untuk pemimpin 100.000 langsung dicos? Kan salah gitu ya. Iya. Kita harus belajar memilih pemimpin tuh jauh lebih teliti dibanding beli motor, beli mobil gitu ya. Iya. Kita harus teliti backgroundnya, bibitnya, bebetnya, bobotnya, visinya, rekam jejaknya apa. Nah itu yang selalu saya edukasi ke masyarakat dan saya selalu ingatkan, ibu terima 100.000 sekarang, uang ibu 70 juta setahun hilang. Apa itu 70 juta setahun? Iya. Kalau kita bagi rata tuh 7 triliun dibagi penduduk. Itu kan kalau kita bagi rata segitu senilainya lah gitu ya. Atau malah lebih mungkin ya. Gitu. Jadi uang kita tuh gede APBD kita. APBD kita tuh kan 7,6 triliun. Kalau kita biarkan ke tangan yang salah, bisa jadi nggak akan merembes ke masyarakat gitu. Itu harus kita kawal bersama. Ya, Tribuners, kalau mencermati penjelasan Kang Ajun yang belakangan tadi itu ya, lebih menonjolkan atau menginginkan masyarakat itu memilih pada sosok yang berkualitas bukan karena sembako atau yang lain gitu ya. Tetapi Tribuners juga ingin bertanya. Ya. Saya mewakili pertanyaan pembaca ini, pemirsa gitu. Money politik setuju? Tidak setuju? Tidak. Tidak setuju. Berarti kan tidak setuju ya? Iya. Tidak setuju. Tetapi uang itu kan tetap menjadi suatu hal yang penting untuk betul. Akang melakukan kegiatan gitu ya. Modalnya berapa kan? Ya. Ya Kang, jadi memang politik kita mahal ya. Karena bagaimanapun saya ini harus bersaing dengan 150 orang. Ya. Dalam kertas suara itu 150 orang. Dan dalam bersaing itu dalam bersaing pencoblosan. Tapi dalam bersaing mencuri perhatian. Saya 150 orang tuh kali berapa? Kali 3 plus DPD. Saya bersaing dengan ribuan orang untuk mencuri perhatian. Bagaimanapun butuh logistik ya. Ya, butuh logistik untuk bisa menarik perhatian. Buat apa? Kan untuk bikin acara, bikin pertemuan senam. Kan nggak mungkin juga saya ngumpulin orang sampai siang, nggak makan siang kan gitu kan. Tetap aja kan. Kita butuh lah. Terus alat sosialisasi. Meskipun saya nggak banyak sih baligo-baligo gitu. Saya fokus banyak di sosmed dan pertemuan di
darat ya, Ya. bersentuhan langsung dengan masyarakat ke masyarakat. Jadi kalau model sosialnya sudah nggak perlu diragukan lagi ya. Betul. Bagaimana Akang bisa berbaur dengan masyarakat, membangun komunitas yang Ya. siap bekerja sama dengan Akang dan lain sebagainya Betul, gitu ya. betul. Ya, baik Kang Ajun, kita sudah di ujung acara Mata Lokal Memilih ya. Silakan Kang Ajun, mungkin ada sesuatu atau pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners ya terkait perhelatan pilkada pemilu di 2024 nanti. Tentu saja kita sangat berharap masyarakat akan terlibat aktif gitu ya, Ya. bukan menjadi golongan putih gitu. Iya, yang betul. a priori bahwa ini kan satu proses untuk menghadirkan seorang pemimpin yang akan juga membangun Bandung menjadi lebih baik. Iya, betul. Ya, buat Tribuners sekalian ya, 14 Februari nanti tuh momen penting ya teman-teman. Kita harus bisa selektif memilih calon-calon pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita ya. Dan kita tidak boleh apatis. Negara ini akan hancur kalau saya melihat nih fenomenanya. Masyarakat bawahnya pragmatis, jual beli suara dengan sembako ataupun uang. Masyarakatnya apatis. Nah ini menurut saya kita akan celaka. Karena dengan ini akan terpilih wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin kita yang tidak berkualitas. Karena kalau atas apatis artinya dia nggak milih golput, yang bawah pragmatis memilih berdasarkan uang yang dibeli. Berarti kan berarti kita akan memproduksi pemimpin-pemimpin yang jadi karena transaksi. Dan karena dia sudah beli suara, dia nggak punya beban. Ngapain saya harus ngurusin rakyat setelah itu kan? Nah ini jangan sampai itu terjadi. Saya menghimbau buat teman-teman jangan golput dan jangan coblos jangan memilih pemimpin hanya dengan transaksi gitu ya. Kita harus memilih pemimpin dengan cermat, lebih cermat dibanding membeli tadi mobil atau motor ya. Harus benar-benar dipilih, lihat rekam pendidikannya, lihat background dulunya kayak gimana, lihat apa yang ditawarkan ke depannya gitu. Kecintaannya terhadap Kota Bandung. Betul, dan lihat juga kecintaannya terhadap Kota Bandung gitu ya. Mudah-mudahan kalau nanti banyak wakil rakyat atau pemimpin kita yang terpilih yang berkualitas, mudah-mudahan Indonesia bisa maju. Indonesia emas itu bukan cuma mimpi lah ya. Jadi kita bisa maju menjadi negara maju gitu. Baik Tribuners, itulah tadi obrolan saya dengan Kang Insinyur Haji Juanda atau Kang Juanda atau juga bisa dipanggil Kang Ajun ya. Ya, atau Dago boleh. Beliau adalah calon legislatif DPRD Kota Bandung untuk wilayah Dapil Pemilihan Kecamatan Coblong, Cidadap, Bandung Wetan, Cibenying Kidul, Cibenying Kaler, dan Sumur Bandung ya. Kita doakan semoga apa yang beliau cita-citakan gitu ya untuk membangun Kota Bandung yang lebih baik dapat terwujud. Terima kasih Anda sudah menyimak program Mata Lokal Memilih dan ikuti terus program-program kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.